Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nihayatul Husna dari Ilmu Pemuliaan Ternak kelas D, NIM 23011119120042. Di sini saya akan menjelaskan tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Di sini saya mengambil komoditas ayam petelur. Ayam petelur merupakan ayam khusus yang dibudidayakan untuk menghasilkan telur secara komersial. Kelebihan ayam ras petelur yaitu laju pertumbuhannya sangat pesat pada umur 4,5 sampai 5 bulan telah mencapai dewasa kelamin. Upaya peningkatan produktivitas ayam petelur dapat dilakukan dengan perbaikan pakan, perbaikan manajemen pemeliharaan, dan perbaikan mutu genetik. Perbaikan mutu genetik tersebut dapat dilakukan melalui seleksi dan sistem perkawinan silang luar atau outbreeding. Pendugaan nilai korelasi mempunyai arti penting untuk dapat melakukan seleksi secara lebih awal. Nah, seleksi lebih awal akan memberikan keuntungan karena dapat menekan biaya, tenaga, dan waktu bagi peternak. Sedangkan heritabilitas adalah nilai yang digunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan suatu sifat yang diturunkan dari induknya kepada anaknya. Nilai heritabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Apabila nilai heritabilitas tinggi, maka seleksi dapat dilakukan secara efektif. Untuk repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas agar kita dapat mengetahui kemampuan suatu induk yang memiliki kualitas dan produktivitas yang baik dalam menurunkan kesamaan sifat kepada keturunannya yang saling berkorelasi satu sama lain. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Terus mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas secara aplikatif. Manfaat dari praktikum ilmu pemuliaan ternak ini adalah mengetahui dan menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, di mana hasil dari perhitungan tersebut dapat digunakan sebagai informasi dan acuan yang akan berguna bagi peternak dalam melakukan seleksi yang unggul. Materi dan metode yang digunakan pada praktikum ini yaitu praktikum heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dilakukan pada hari Rabu 7 Oktober 2020 di Laboratorium Genetika Pemuliaan dan Reproduksi di Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah handphone, kalkulator, alat tulis. Sedangkan bahan yang diperlukan yaitu data produksi ternak berupa data indeks berat telur atau IBT dan bobot telur ayam kampung. Metode praktikum heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dilakukan dengan cara mahasiswa melakukan praktikum dengan melihat video yang telah diupload oleh tim asisten laboratorium Genetika Pemuliaan dan Reproduksi di channel YouTube Lab GPR, kemudian membuat data produksi sesuai dengan komoditas, ternak, dan sifat yang diinginkan dengan jumlah minimal 20 data yang kemudian akan dibuat laporan menjadi nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan berikut adalah contoh soalnya.
Di sebuah peternakan ayam petelur terdapat 5 ekor ayam betina yang dikawinkan masing-masing dengan 4 ekor ayam pejantan. Dalam kurun waktu 2 tahun menghasilkan keturunan pada masing-masing betina sebanyak 3 butir telur dalam waktu sehari. Kemudian tiap-tiap telur tersebut diukur dengan indeks berat telur atau IBT dan bobot telur sebagai berikut. Kemudian yang pertama yaitu rekapitulasi data heritabilitas indeks bentuk telur 1. Yang kedua, rekapitulasi data heritabilitas bobot telur 1. Nah, untuk menghitung nilai heritabilitas, yang pertama yaitu menghitung faktor koreksi. Rumus dari faktor koreksi yaitu Y kuadrat dibagi N. Yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS. Rumus dari JKS yaitu sigma I YI kuadrat dibagi NI dikurangi FK. Yang ketiga yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Rumus dari JKW yaitu sigma I, sigma J, sigma K, YI kuadrat JK dikurangi sigma I, sigma J, YIJ kuadrat dibagi NIJ. Yang keempat yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS. Rumus dari DBS yaitu S dikurangi 1. Yang kelima yaitu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Rumus dari DBW yaitu N titik dikurangi S. Yang keenam yaitu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. Rumus dari KTS yaitu sama dengan JKS dibagi DBS. Yang ketujuh yaitu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW yaitu JKS dibagi DBW. Yang kedelapan yaitu kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau varians W. Varians W sama dengan KTW. Kuadrat tengah harapan antar pejantan atau varian S. Rumusnya yaitu varian S sama dengan KTS dikurangi KTW dibagi K. Selanjutnya yaitu heritabilitas indeks bentuk telur. Rumus dari heritabilitas yaitu 4 dikali varian S dibagi varian S plus varian W. Kemudian ini adalah tabel ragam sidik dari heritabilitas indeks bentuk telur 1. Hasilnya adalah sebagai berikut. Yang kedua yaitu tabel sidik ragam dari heritabilitas bobot telur 1. Dapat dilihat yaitu hasilnya sebagai berikut. Kemudian hasil dari heritabilitas. Heritabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur keragaman total fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Hal ini sesuai dengan pendapat Sari et al. 2014 yang menyatakan bahwa heritabilitas merupakan suatu gambaran mengenai kontribusi genetik dan juga lingkungan terhadap suatu karakter yang dapat dilihat di lapangan. Berdasarkan analisis perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil indeks bentuk heritabilitas IBT sebesar negatif 0,333593141 dan heritabilitas bobot telur
sebesar negatif 0,05585106638. Heritabilitas tersebut menunjukkan hasil di luar rentang, sedangkan rentang nilai heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayat dan Adirejo 2020 yang menyatakan bahwa rentang nilai heritabilitas adalah sebagai berikut. Nilai heritabilitas lebih dari 0,5 termasuk tinggi, heritabilitas sama dengan 0,2 sampai 0,5 sedang, dan heritabilitas kurang dari 0,2 adalah rendah. Nilai heritabilitas negatif atau lebih dari 1 secara biologis tidak mungkin apabila ditemukan. Kemungkinan dapat disebabkan oleh 3 hal, yaitu keseragaman yang disebabkan oleh lingkungan yang berbeda, untuk keluarga kelompok yang berbeda, menggunakan metode statistik yang tidak tepat sehingga ragam genetik dan ragam lingkungan tidak dapat dipisahkan secara efektif, dan kesalahan dalam pengambilan contoh. Hal ini sesuai dengan pendapat Setiawan et al. 2018 yang menyatakan bahwa pendugaan nilai heritabilitas yang negatif dapat terjadi karena terlalu sedikitnya pejantan yang digunakan pada populasi tersebut. Jumlah pejantan yang terlalu sedikit menyebabkan variasi genetik pejantan pada populasi tersebut kecil, sehingga nilai keragaman pejantan lebih kecil dibandingkan nilai keragaman keturunan dalam pejantan tersebut. Kemudian ada rekapitulasi data korelasi genetik indeks bentuk telur 1 dan bobot telur 1. Untuk menghitung korelasi genetik, yang pertama yaitu menghitung faktor koreksi. Rumus dari faktor koreksi yaitu X titik-titik dikali Y titik-titik dibagi N titik-titik. Yang kedua, jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. Rumusnya yaitu sigma I XI dikali YI dibagi NI titik dikurangi FK. Yang ketiga yaitu jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW. Rumusnya yaitu sigma I sigma K XIK YIK dikurangi sigma I XI dikali YI dibagi NI titik. Yang keempat yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS. Rumusnya yaitu DBS sama dengan S dikurangi 1. Yang kelima yaitu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. Rumus dari DBW yaitu N titik dikurangi S. Kemudian yang keenam yaitu hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS. Rumus dari HKRS yaitu JHKS dibagi DBS. Yang ketujuh yaitu hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. Rumus dari HKRW yaitu JHKW dibagi DBW. Yang kedelapan yaitu hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau covariance W. Rumusnya yaitu covariance W sama dengan HKRW. Yang kesembilan yaitu hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau covariance S. Rumus dari covariance S sama dengan HKRS dikurangi HKRW dibagi K. Yang ke-10 yaitu rumus korelasi genetik. Rumus dari korelasi genetik yaitu 4 dikali covariance S dibagi akar dari 4 kali covariance SX
dikali 4 kali kovarian S Y. Berikut adalah hasil dari tabel sidik ragam korelasi genetik. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian hasil korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan hubungan antara suatu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Hal ini sesuai dengan pendapat Muslimin et al. 2013 yang menyatakan bahwa korelasi genetik merupakan korelasi antara nilai pemuliaan atau breeding value untuk sifat yang berbeda dan terutama disebabkan oleh gen-gen yang mempengaruhi lebih dari satu sifat atau pleiotrofi. Berdasarkan analisis perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh hasil korelasi genetik sebesar 4,65265874. Korelasi genetik tersebut menunjukkan hasil di luar rentang, sedangkan nilai rentang korelasi genetik yaitu +1 sampai -1. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayati et al. 2015 yang menyatakan bahwa koefisien korelasi genetik mempunyai nilai -1 sampai +1. Dengan estimasi nilainya menghasilkan 4 kemungkinan, yaitu kategori negatif tinggi, negatif rendah, positif rendah, dan positif tinggi. Nilai korelasi genetik di luar rentang atau rendah menunjukkan bahwa gen yang mempengaruhi kedua sifat tersebut masih terlalu sedikit dan tidak dipakai dalam tolak ukur untuk program seleksi. Rendahnya hubungan tersebut dikarenakan pada bobot lahir masih dipengaruhi oleh faktor maternal efek atau induk. Kemudian ada rekapitulasi data dari repeatabilitas IBT1 sebagai berikut. Untuk menghitung repeatabilitas antar kelas, rumusnya yaitu R sama dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dibagi akar dari sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dibagi N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat dibagi N. Kemudian ada rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas bobot telur. Kemudian untuk menghitung repeatabilitas dalam kelas, yang pertama yaitu menghitung faktor koreksi. Rumus dari faktor koreksi yaitu FK sama dengan Y titik kuadrat dibagi M titik. Yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar individu atau JKB. Rumus dari JKB sama dengan sigma I YI kuadrat dibagi MI dikurangi FK. Yang ketiga, jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. Rumus dari JKW yaitu sigma I sigma J Y kuadrat IJ dikurangi sigma I YI kuadrat dibagi MI. Yang keempat yaitu derajat bebas antar individu atau DBB. Rumus dari DBB yaitu N dikurangi 1. Yang kelima yaitu derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. Rumus dari DBW yaitu N dikali MI dikurangi 1. Yang keenam yaitu kuadrat tengah antar individu atau KTB. Rumus dari KTB yaitu JKB dikurangi DBB. Yang ketujuh yaitu kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. Rumus dari KTW yaitu JKW dikurangi DBW. Yang kedelapan yaitu kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau varians W.
Rumus dari varians W yaitu sama dengan KTW. Yang kesembilan yaitu kuadrat tengah harapan antar individu atau varians P. Rumus dari KTHB sama dengan varians W plus varians P. Yang ke-10 yaitu repeatabilitas. Rumusnya yaitu R sama dengan varians P dibagi varians P ditambah varians W. Berikut adalah tabel sidik ragam dari repeatabilitas dalam kelas. Hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian yaitu hasil repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas. Repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Winarto et al. 2016 yang menyatakan bahwa repeatabilitas merupakan bagian dari ragam total suatu populasi yang disebabkan oleh perbedaan individu yang bersifat permanen. Sehingga repeatabilitas meliputi semua pengaruh genetik dan pengaruh lingkungan yang bersifat permanen. Repeatabilitas terdapat dua metode perhitungan, yaitu metode repeatabilitas antar kelas dan metode repeatabilitas dalam kelas. Berdasarkan analisis perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh hasil repeatabilitas antar kelas sebesar 0,024 dan repeatabilitas dalam kelas sebesar negatif 0,5077475591. Repeatabilitas tersebut menunjukkan hasil di luar rentang, sedangkan rentang nilai repeatabilitas adalah 0 sampai 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Landi et al. 2019 yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas mendekati nilai 1, maka menunjukkan bahwa suatu sifat memiliki peluang besar untuk diwariskan kepada periode selanjutnya. Semakin besar nilai repeatabilitas suatu sifat, maka makin baik pula suatu catatan untuk suatu indikator kemampuan dalam bereproduksi. Hasil repeatabilitas yang rendah dikarenakan produksi telur termasuk sifat kuantitatif yang dikontrol oleh gen minor sehingga ekspresi gen tersebut dikontrol oleh banyak pasang gen dan ekspresinya juga dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya cuaca, manajemen, dan pakan. Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa hasil pendugaan heritabilitas indeks bentuk telur sebesar negatif 0,333593141. Nilai tersebut sangat jauh dari rentang. Kemudian heritabilitas bobot telur sebesar negatif 0,0558510638. Nilai tersebut juga sangat jauh dari rentang dari heritabilitas. Kemudian korelasi genetik sebesar 4,652658874. Hasil tersebut juga sangat jauh dari rentang. Sedangkan hasil repeatabilitas antar kelas sebesar 0,024. Hasil tersebut rendah dan dapat dikatakan jauh dari rentang nilai repeatabilitas. Yang terakhir yaitu repeatabilitas dalam kelas besar negatif 0,5077475591. Nilai tersebut juga sangat jauh dari rentang nilai heritabilitas. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.